Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza, hudurun al-kiram, kepada yang terhormat yang pertama yaitu adalah Bapak Haji Ardi. Beliau sebagai ketua di Telkomsel ini, kita doakan beliau mudah-mudahan sehat selalu dan insya-Allah banyak rezekinya, banyak tanahnya, banyak mobilnya, banyak bininya. Lalu kemudian kepada Ustadz kita yaitu adalah Ustadz Nur Khalis. Masya Allah, tabarakallah. Saya jumpa sama beliau ini dari tahun ke tahun. Nampaknya iman Telkomsel ini cuman hanya di hampir-hampir mau Ramadan baru ngundang saya. Padahal sedih lah hati saya ini. Kenapa cuman hanya di setiap tahun cuman sekali? Tapi alhamdulillah, mau gimana lagi? Daripada tak dapat, alhamdulillah dapat. Bisa silaturahim sama jamaah ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memuliakan kita dan insya-Allah semua jamaah yang ada di sini, abang-abang yang ada di sini bisa merasakan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Insya-Allah. Tadi saya bicara sama beliau, saya menyampaikan ke beliau, Bapak Ardi kapan mau umroh? Kata beliau, insya Allah akhir tahun. Saya bilang, cobalah ambil umrah sekali-sekali di bulan Ramadan. Mengapa? Cuacanya enak, imannya makin naik, dan insya Allah pahalanya juga makin naik. Dan memang cuacanya, suasana puasa di Makkah itu beda. Bayangkan, ngambil umrah sekali saja, itu pahalanya pahala haji. Kalau di Indonesia mau melaksanakan ibadah haji, daftar melaksanakan ibadah haji saja, itu bertahun-tahun kita tunggu. Benar kan? Kalau mau melaksanakan ibadah haji, cobalah sekali-sekali ngambil umrah di bulan Ramadan, supaya dapat pahala haji dan supaya tahu bagaimana dan apa yang harus disiapkan nanti di hari kemudian di bulan haji. Mudah-mudahan insya Allah semua yang ada di sini bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya umrah dengan haji. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang mulia yaitu adalah Bapak Haji kita, Ustadz kita. Beliaulah yang ngasih kesempatan bagi saya untuk duduk di sini. Masya Allah. Saya lupa nama Bapak tadi siapa? Hussein. Masya Allah. Nama beliau itu nama orang Arab. Biasanya di Makkah orang yang bernama nama Arab itu istrinya 2. Biasanya. Karena Hussein. Nah, apakah benar istrinya 2? Yang ketahuan berapa? Seumur hidup 1. Nah, 1 di mana-mana. Amin insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ini judul pengajiannya sangat bagus. Yaitu adalah yang berjudul Panggilan Ilahi. Ini memang panggilan ilahi. Coba kita dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya tahu jamaah ini lapar. Makanya responnya agak kurang. Kalau ada orang ngaji harus respon macam kayak gini. Allah. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar sekali Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal. Ini panggilan, ini undangan khusus dari raja yang di atas raja, yaitu adalah pusat. Siapa? Yaitu adalah Allah. Bayangkan, kalau Bapak
dapat panggilan, dapat undangan khusus dari bupati atau dari wali kota. Bahagia tidak? Bukan cuma bahagia, pasti agak sombong. Pasti share di story WA. Alhamdulillah dapat undangan khusus dari bupati. Ini panggilan ilahi, undangan khusus dari Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang Islam lalu beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, maka berpuasalah. InsyaAllah 1 Maret kita akan melaksanakan ibadah puasa. Kalau Muhammadiyah nampaknya yang saya tahu itu 1 Maret. Kalau NU saya nggak tahu. Pada intinya ikutlah. Istafti qalbaka walau ba'dahin. Mau ikut yang mana? Yang penting puasa. Nggak usah berkelahi. Kalau ada nanti di hari raya, ada yang melaksanakan hari ini hari raya, ada yang berkata besok hari raya, ikut dua-duanya. Yang penting makan gratis. Gak usah berkelahi. Dunia ini simple. Yang penting kita itu berkawan, bersaudara sama siapapun. Karena saya juga gitu. Karena dan Masya Allah Indonesia ini satu-satunya yang hari rayanya itu 2 hari. 2 kali 2 hari. Cuman hanya Indonesia. Dan kalau ada jemaah yang bertanya, gimana Ustadz, gimana Ustadz? Saya bilang ikut dua-duanya. Selama ada kue, enggak apa-apa. Tapi jangan buka puasanya kalau kuenya enggak begitu mahal. Kalau mahal, buka. Kalau tidak mahal cuman hanya lontong sayur, buat apa? Mendingan puasa. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Akan datang kepada kita yaitu adalah bulan yang mulia. Qad ja'akum syahrun azim. Ini hadis dhaif. Tapi boleh kita menyampaikan. Karena ini ngasih semangat kepada jemaah. Di akhir-akhir Sya'ban ada salah satu hadis yang memang itu derajatnya dhaif, yang bunyinya macam kayak gini. Ini yang menyampaikan Nabi, ya ayuhan nas, wahai orang manusia, qad ja'akum syahrun azim, akan datang kepada engkau yang itu adalah bulan yang mulia. Azim artinya yang mulia. Begitupun Rajab. Rajab ini artinya apa? Rajab artinya terjib. Terjib artinya ta'zim. Ta'zim artinya yang mulia. Bentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Kira-kira persiapannya itu apa? Seperti kita itu kalau menjadi pengantin baru. Apa yang harus disiapkan? Banyak. Begitupun kita kalau mau menghadapi bulan Ramadan ini. Apa yang harus disiapkan? Banyak. Di antaranya di bulan Rajab, amalan paling bagus di bulan Rajab yaitu adalah fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan mensia-siakan waktunya, jangan mensia-siakan lidahnya dengan perkara-perkara yang tidak tentu arah. Harus disibukkan lidah ini dengan zikir. Rajab, zikir. Sya'ban, solawat. Ramadan, Quran. Mengapa mesti 3 ini? Karena Rajab yaitu adalah bulan yang mulia. Sesuatu yang mulia di sisi Allah yaitu adalah idza ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kita kalau cinta dan suka sama perkara yang tersebut, maka kita itu ingat-ingat terus sama dia. Kalau ingin ingat dekat, akrab sama Allah, maka harus sering-sering komunikasi sama Allah. Berdialoglah sama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita, kalau ingin dekat sama ayang, sama doi, sama istri, sama siapalah, harus sering komunikasi sama dia. Benar kan bang? Komunikasi paling enak yaitu adalah waktu malam. Halo sayang, Aa sudah belum? Begitupun kalau ingin dekat sama Allah, malam, waktu tahajud. Orang dulu bangun jam 3 untuk tahajud. Kita bangun jam 3 untuk tahanyut. Beda satu huruf. Tahajud, tahanyut. Tahajud artinya lawan nafsunya, lawan malesnya, lawan bosannya. Kita ini bukan malaikat, terus terang. Kita ini manusia, kadang malaikat, kadang setan. Benar kan bang? Lebih banyak malaikatnya sama setannya bang? Hah? Ayo ngaku abang. Setannya? Alhamdulillah, bisa jumpa sama setan di Telkomsel. La ilaha illallah. Zikir. Rajab itu diisi dengan zikir. Lalu kemudian Sya'ban. Sya'ban ini banyak orang yaghfalun nasu an. Dia mensia-siakan bulan Sya'ban ini. Dia sangka tak ada keutamaan di bulan Sya'ban. Padahal ayat
perintah untuk kita bersolawat ke baginda Nabi itu turunnya di bulan Sya'ban. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Maka Sya'ban ini diisilah dengan solawat. Lalu apa yang terjadi di bulan Sya'ban selain solawat? Yaitu adalah Nabi selama 16 bulan Nabi berdoa minta dari Allah supaya kiblat itu balik ke tempat asalnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. 16 bulan beliau berdoa. Kita baru berdoa pagi ingin cepat diterima. Engkau siapa? Saya aja berdoa 1 tahun supaya dapat undangan dari sini. Bukan 16 bulan. Sebenarnya saya ini menyinggung perasaan. Supaya diundang lagi. Kasihanlah. Karena undangan di Telkomsel ini enak sekali. Apa yang enak? Yaitu adalah tempat yang sejuk, lalu kemudian orang-orangnya lembut. Meskipun agak terpaksa untuk mendengar ceramah saya, enggak apa-apa lah. Yang penting nanti setelah selesai acara ini. Itulah yang paling enak. Maksudnya cara nyambutnya, cara perpisahannya, dan selain-selainnya. Nah, selama 16 bulan Nabi minta dari Allah, ya Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi lagi sholat duhur. Disitulah turun wahyu, disitulah turun ayat, disitulah turun mukjizat. Di saat Nabi lagi sholat, langsung Nabi balik 180 derajat. Dari Masjidil Aqsa, kiblatnya, baliklah ke Masjidil Haram. Artinya apa? Dari sejak sekarang, Rajab, ini Rajab. Zikir. Ini Sya'ban. Yaitu adalah sholawat. Ini Ramadan, Quran. Kalau kita isi 3 ini, insya Allah akan lancarkan urusan kita. Bukti Ramadan itu sudah berkah. Bayangkan. Makanan yang tidak ada di bulan-bulan ini, adanya di bulan Ramadan. Minuman yang tidak ada di bulan-bulan biasa, adanya di bulan Ramadan. Coba lihat di bulan Ramadan. Es teh, es apa lagi? Es tawar, es jeruk, apa lagi? Es janda, bukan es janda. Kok janda ya? Pada intinya semua makanan ada. Itu seolah-olah Allah berkata apa? Kamu mengamalkan 3 di bulan Ramadan, aku akan kasih kepada kamu apa yang kau inginkan. Apa yang pertama di bulan Ramadan? 3 yang harus diamalkan di bulan Ramadan. Pertama, siyam. Kedua, qiyam. Ketiga, tilawatil Quran. Siyam itu apa artinya, Bang? Siyam itu artinya imsak. Imsak itu artinya tahan. Apa yang harus ditahan? Tahan nafsunya. Lalu kemudian, tahan nafsu dari apa? Tahan jempolnya, tahan mulutnya, tahan pendengarannya, tahan matanya. Bukan cuma hanya tahan perut. Kalau ada orang memahami puasa itu cuma hanya menahan makan, apa kata Nabi? Rubba sha'imin, perumpamaan orang yang lagi sedang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi, tak dapat pahala puasa. Illal ju'a wal atash, hanya dapat pahala menahan makan saja. Maka puasa itu artinya imsak. Apa yang harus ditahan? Jempol. Orang-orang tua zaman dulu, nih ya, lihat ya. Jempolnya mereka dari atas ke bawah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu orang-orang tua zaman dulu. Kalau kita, jempolnya dari bawah ke atas. Tengoklah semua TikTok itu. Kalau ada cewek cantik, tengok macam kayak gini kan. Tapi kalau istrinya agak mendekat, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Benar kan, Bang? Itu kelakuan saya juga.
Karena saya juga bukan malaikat. Sengaja saya menyampaikan kayak gini supaya tak jenguk mendengar ceramah saya ini. Tahanlah jempolnya, tahanlah mulutnya. Kalau perempuan, ini tidak ada perempuan. Tapi pasti, ada. Di mana? Coba kelihatan Ustadz Kasib tidak? Nah, kalau perempuan, yang harus ditahan oleh perempuan dua bibir. Al-ajwafan, bahasa hadisnya. Dua bibir, bibir atas, bibir bawah, Dua ini yang harus ditahan. Karena perempuan ini suka gosip. Makin tipis suaranya, makin panas ceritanya. Itu dulu. Sekarang orang kalau gosip lewat jempol. Tulislah di Facebook, Instagram, Telegram, Kilogram, TikTok. Benar kan bang? Tulislah semua. Maka jempol ini harus ditahan. Dengan belilah tasbih digital. Saking mahalnya tasbih ini, hanya 5.000 saja. Tidak ada yang beli. Termasuk saya. Astagfirullah. Mengajak orang beramal, saya aja belum beli. Tapi enggak apa-apa. InsyaAllah dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilhi. Kalau kita mengajak orang untuk berbuat baik, kita insyaAllah akan dapat pahala. Amin ya rabbal. Pertama yang artinya puasa, tahan jempol. Kedua, tahan mulut. Kalau perempuan biasanya itu suka gosip. Tapi kalau ada laki-laki yang suka gosip, itu tandanya laki-laki soleha. Wahai laki-laki soleha, jangan banyak gosip. Apalagi kalau musim kampanye, ngejek sana, ngejek sini, ngejek sana, ngejek sini. Mau kompor sana, kompor sini, supaya dapat 50.000 atau 100.000, ya Allah, murah banget engkau ini. Tahan, jangan gosip sana sini. Lalu kemudian tahan pendengaran, jangan mendengar lagu di bulan Ramadan. Ini banyak abang-abang ini mendengar lagu di bulan Ramadan. Sudah jelas bulan Quran, dia dengar lagu di siang hari. Janda yang mana yang kau senangi? Janda yang putih, janda yang putih, janda yang pirang. Bila ada janda di sini, boleh menikah sama saya. Astagfirullah. Jangan mendengar lagu di bulan Ramadan. Harus membiasakan diri untuk mendengar Al-Quran. Kita ini ya bang, kita semua ini akan mati dalam keadaan kebiasaan apa yang kita sering lakukan. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang akan mati dalam keadaan kebiasaan apa yang dia sering lakukan. Kalau kebiasaannya ngaji, mati dalam keadaan ngaji. Kebiasaannya nyanyi, mati dalam keadaan nyanyi. Kebiasaannya mengajak jamaah bersolawat, mati dalam keadaan solawat. Lihatlah di TikTok, banyak orang-orang kayak gitu. Suka ceramah, mati dalam keadaan ceramah. Tapi saya tak minta dari Allah. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan ceramah. Saya enggak mau. Saya minta dari Allah, minta tolonglah ya Allah. Matikanlah aku di saat saya lagi sedang mengaji. Mintalah dari Allah. Bukti kita itu boleh minta dari Allah, yaitu adalah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Request, mintalah dari Allah. Wa husna khitam, mati dalam keadaan baik. Wa husna maqam, di tempat yang paling baik, di kota Madinah. Kalau kita mati di sana bang, bayangkan berkumpul sama para sahabat, 10.000 sahabat di sana, di kuburan Baqi. Yang datang ke sana jemaah Indonesia. Lalu mereka mendoakan kita, Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. Saya aja lahir Makkah, kelahiran Makkah, belum tentu mati di sana. Kadang-kadang kalau lihat jemaah Indonesia, lahir di Indonesia, belajar, besar, semua hartanya di Indonesia, tapi mati di Madinah. Saya aja cemburu sama beliau. Ya Allah, kok bisa beliau matilah di sini? Akhirnya saya tanya kepada keluarganya, rupanya dia punya amalan khusus. Apa amalannya? Yaitu adalah suka membantu orang yang susah. Abang, kalau ingin punya urusan dunia atau punya urusan akhirat, apapunlah hajatnya, kalau ingin cepat kaya atau apalah yang kau inginkan, lihatlah orang susah-susah, bantulah mereka. Bantu, apalagi di saat hujan. Kalau hujan di Indonesia ini,
Banyak restoran yang berdoa kayak gini, ya Allah, kirimkanlah orang yang beli dari kita. Bapak beli dari mereka, kita bantu mereka, Allah langsung balas. Man yassara an mu'sirin yassarallahu lahu kurabad dunya wal akhirah. Siapa yang membantu saudaranya dalam keadaan dia sempit, dia berharap, dia minta, ya Allah, supaya kebeli makanan tersebut yang dia jual. Kita beli dari dia. Dia akan mendoakan kita, ya Allah alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah. Disitulah Allah langsung, insya Allah langsung melancarkan dan membantu memudahkan usaha lancaran urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Banyaklah amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, siam, tahanlah telinga, jangan mendengar lagu, tahan mulut, tahan jempol. Yang terakhir yaitu adalah tahan mata. Kalau laki-laki memang dosa kita ini rata-rata itu di matanya. Benar kan bang? Termasuk saya. Saya ini banyak dosa bang. Paling banyak di antara kita ini yang dosanya banyak itu saya, bukan abang. Supaya abang tak tersinggung. Saya lepas ini jam 7 maghrib saya terbang ke Makassar. Kok bisa saya bilang bahwa saya ini banyak dosa? Karena nanti saya akan naik pesawat. Di pesawat ada pramugari. Dilihat haram, enggak dilihat kapan lagi. Benar kan bang? Nah, artinya siam, imsak. Imsak artinya tahan. Yang kedua, yaitu adalah qiyam. Qiyam apa artinya bang? Yaitu adalah hidupkanlah harinya. Dengan apa? Solat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tarawih. Jangan enteng sama solat. Saya sampaikan ya, apa fungsi solat tarawih? Fungsi solat tarawih itu bang, yaitu adalah nanti di hari kiamat. Ini seolah-olah, ya. Kenapa ini nggak bisa dibuka? Nih, nanti di hari kiamat, kita kan masing-masing dihisap kita ini sama Allah kan? Disitulah Allah buka daftar kita, buku kita. Ini seolah-olah daftar kita. Tertulislah di situ, solat fardunya kurang. Lalu Allah teliti, solat fardunya kurang. Kira-kira ada solat sunnah-sunnah tidak? Ada ya Allah, solat sunnah tarawih. Solat sunnah tarawih ini bang, yang kita sampaikan sekarang, itu bisa nutupi kekurangan-kekurangan solat fardu yang pernah kita tinggalkan. Maka meskipun itu solat tarawih, jangan enteng-enteng. Bulan tarawih ini cuma hanya 8 rakaat di Indonesia. Ada yang 23, tapi serasa 8 rakaat. Cepat sekali. Allah, takbirnya bagus. Allahu Akbar. Lepas itu, alhamdulillah, amin. Itu bukan solat, itu mainan. Itu bukan solat, itu mainan. Jangan nipu diri sendiri. Yang artinya solat itu yaitu adalah harus ada tumakninah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ kita berdialog sama dia. Dia jawab, hamidani abdi. Dia bersyukur kepada aku hamba ini. Ar-Rahmanir Rahim. Memuji aku. Majjadani abdi. Maliki yaumiddin. Dia memuliakan aku. Dia minta pertolongan dari aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan dari dia. Minta arahan dari dia. Semua minta dari dia. Sekali-sekalilah berdialog sama Allah. Kapan lagi mau dekat sama Allah? Bulan Ramadan ini bulan promo bang. Bulan promo. Tidurnya aja ibadah. Naumus shaimi fiha ibadah. Apalagi ngajinya. Apalagi tegaknya. Apalagi membagi. Man fattara shaiman kana lahu min ajri, kana lahu, dapatlah pahala. Siapa orang yang suka membagi makan di bulan Ramadan, membagi minum di bulan Ramadan, nanti abang lihat ya. Kalau ada TV di rumah, bukalah TV Masjidil Haram. Di situ ada orang yang suka membagi minum. Bagi minum saja, itu dapat pahala loh. Seperti ini. Tapi ini agak hangat ini. Tak berani saya minum. Karena saya sangka tadi dingin, di hati saya, nampaknya saya akan minum. Pas saya pegang, aduh, hangat ini. Tak maulah saya minum hangat.
Artinya, cepatlah segera. Bercanda bang. Qiyam. Minta tolonglah, hidupkanlah harinya, hidupkanlah bulan Ramadan ini ya bang. Salat tarawih. 8 rakaat. Di Indonesia ini 8 rakaat berapa menit bang? 10 menit. 10 menit. Masya Allah, ayatnya panjang. Inna a'tainakal kautsar. Benar kan? Makin pendek ayatnya, makin ramai masjidnya. Tapi coba kalau imamnya saya. Alif Lam Mim. Kosong lah masjid ini. Siapa yang mau sholat juga? Saya pernah bimbing jamaah di bulan Ramadan, bang. Jamaah Indonesia. Saya bimbinglah dia di bulan Ramadan. Lalu kemudian kebetulan kita sholat di lantai 3. Lantai 3 itu kan enak, view, bisa melihat dan segalanya. Di saat kita sholat, kita sangka itu soft terakhir. Rupanya makin ramai di belakang. Di saat kita sholat di sana itu 23 rakaat, 2 jam, 1 juz. 2 jam kita tegak. Masya Allah, di saat kita sholat, banyak jamaah yang menangis. Biasanya orang Arab itu nangis kalau ayatnya ayat-ayat surga, ayat-ayat neraka, nangis. Lepas jamaah saya ini Indonesia ini ikut nangis. Lepas sholat saya tanya, Bapak kenapa nangis? Beliau berkata kayak gini, saya nangis karena kelamaan ya Allah. Kok terjebak saya di sini? Allah. Kalau tangisan orang Arab itu ada yang nangis khusyuk. Nah, kalau tangisan jamaah saya, ya Allah, kenapa terjebak saya di sini? Enggak terbiasa dia sholat di Masjidil Haram. Makanya, abang kalau ingin dekat sama Allah, cobalah. Tegak lama, berdialog lama sama Allah. Itulah ulama dulu, sahabat-sahabat dulu. Masya Allah, enak sekali. Saya pernah jadi imam di bulan Ramadan di Indonesia. Saya sangka 8 rakaat. Kalau memang kita ini mau sholat seperti Nabi, memang Nabi itu sholatnya 8 rakaat bang, benar. Tapi dalam 1 rakaat itu satu surah Al-Baqarah, 2 juz setengah bang. 1 rakaat, 1 surat Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Kalau memang benar mau ikut seperti Nabi. Tapi kita ini, Masya Allah. Rakaat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua, Qul hu. Benar kan? Lalu berkelahilah antara 8, antara 23. Sama semua insya Allah. Yang penting kau sholat. Nah, qiyam artinya tegakkanlah. Hidupkanlah harinya. Yang ketiga yaitu adalah waktu saya sudah selesai tilawatil Quran. Orang yang sering ngaji itu dapat perhatian dari Allah. Buktinya nenek kita, kakek kita zaman dulu. Saya tak bicara tentang ulama. Kalau bapak saya bilang ulama, nanti bapak bilang saya bukan ulama, saya orang biasa. Saya bicara tentang nenek kita zaman dulu. Nenek kita zaman dulu bang, itu suka ngaji. Maka dapat perhatian dari Allah. Bukti dia dapat perhatian dari Allah, urusannya lancar. Usahanya mudah. Penghasilannya tak seperti kita juta-jutaan. Tapi tanah ada, sawit ada, sawah ada, mobil ada, istrinya 2, anaknya 15. Huhuy. Siapa yang tak mau? Mau kan bang? Saya aja mau. Tapi kita ngaji, kapan ngajinya kita? Nggak tahu. Ada yang sampai berkata, Ustaz saya ini tak ada waktu untuk ngaji. Bukan tak ada waktu untuk ngaji. Allah itu sudah malas sama kamu. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hatinya. Wa ala sam'ihim. Allah kunci pendengarannya. Wa ala absarihim ghishawa. Dan itu azab loh. Walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Itu azab. Azab yang paling ngeri bukan gempa, bukan tsunami. Azab yang paling ngeri yaitu adalah 3 ini. Hati terkunci,
telinga tersumpat, enggak kedengaran solat itu. Tak peduli dengan solat tarawih, tak peduli dengan solat fardu. Wa ala absarihim. Kalau buka TikTok matanya macam kayak gini. Tengok semua kan? Sehat. Tapi kalau baru buka satu halaman Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walladina kafaru wa kadzabu biayatina. Jangan sampai kita terjebak dalam azab ini. Yang tahu bahwa kita itu terjebak dalam azab ini apa tidak, yaitu adalah hanya diri sendiri. Pesan saya tak banyak, saya juga manusia seperti abang. Kadang malaikat, kadang setan. Tapi baliklah kepada Allah, ingatlah sama Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah sama Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sambil kerja dengar Quran kalau bisa. Kerja ini pun bang ibadah loh. Maka siapa yang kerja lalu ikhlas dia dalam pekerjaannya, artinya apa? Dia jujur, dia amanah, insya Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau dia tak jujur dengan amanah, nggak tahu apa yang dapat. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Saya tak bisa panjang lebar karena ini bukan kajian umum, ini kajian orang-orang yang bekerja. Cukuplah 20 menit. Saya isi dari jam 12.50 selesai jam 1.10. Cukuplah 20 menit. Kira-kira ada pertanyaan apa langsung kita tutup dengan doa? Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, berarti Masya Allah semua alim ulama para kiai. Siji, loro, telu, popat, 5. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya, banyak pahalanya. Bolak-balik ke tanah Mekah bersama beserta keluarganya. Setiap tahun ya Allah. Lancar urusan, mudah usaha, selamat di dunia, selamat di akhirat, menjadi ahli Quran, menjadi orang baik, di lingkungan yang baik, menghasilkan penghasilan yang baik, anak-anak yang baik, dan insya Allah mati dalam keadaan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih ke Bapak Ardi, terima kasih ke Bapak Hussein, ke Ustaz Nuruddin. Mudah-mudahan semua abang-abang yang ada di sini, mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya, mudahkan usahanya, dan insya Allah seperti yang saya sampaikan bisa umrah setiap tahun di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.